Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di rumahnya masing-masing. Oke, kali ini bertemu dengan Ibu, kita akan membahas materi kelas 12 tentang kimia unsur. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama supaya ilmu yang akan Ibu sampaikan ke depannya mudah untuk dicerna. Mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang kimia unsur. Apa saja sih materi yang akan kita bahas di kimia unsur ini? Yang pertama adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A atau disebut juga dengan gas mulia. Selanjutnya, unsur-unsur yang berada di golongan 7A atau disebut juga dengan unsur-unsur halogen. Selanjutnya, unsur golongan 1A atau disebut juga dengan logam alkali. Unsur yang berada di golongan 2A atau disebut juga dengan logam alkali tanah, serta logam-logam yang berada di periode ketiga dan yang berada di periode keempat. Oke, untuk itu materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur yang berada di golongan 8A atau gas mulia. Oke, materi yang pertama adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A atau disebut juga dengan gas mulia. Kenapa sih unsur-unsur yang berada di golongan 8A itu disebut dengan gas mulia? Oke, unsur-unsur yang berada di golongan 8A disebut juga dengan gas mulia itu dikarenakan susunan elektronnya sudah stabil atau bahkan sangat stabil. Karena apa? Karena masing-masing elektronnya sudah memenuhi kaidah duplet dan juga kaidah oktet. Yang kedua, karena unsur-unsur yang berada di golongan 8A ini sukar bereaksi, maka disebut juga dengan gas inert atau gas yang sukar bereaksi dengan unsur lain ataupun senyawa lain. Oke, untuk membuktikan bahwa unsur-unsur yang berada di golongan 8A ini sudah memenuhi kaidah oktet dan juga kaidah duplet, mari kita sama-sama lihat konfigurasi elektron masing-masing unsur. Nah, bisa kita lihat di sini helium memiliki elektron valensi 2. Artinya apa? Artinya helium sudah memenuhi kaidah duplet. Sedangkan untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon itu masing-masing memiliki elektron valensi sama dengan 8. Artinya apa? Artinya sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini kan ada 6 unsur. Bagaimana sih caranya untuk kita menghafal unsur-unsur yang berada di golongan 8A dengan mudah? Oke, Ibu sudah menyusunkan kalimat supaya kalian mudah untuk menghafal unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Kita lihat. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Heboh, heboh itu untuk helium. Lambangnya apa helium? He. Sedangkan negara, negara itu melambangkan neon. Neon itu lambang unsurnya apa? Ne. Arab, Arab itu menyatakan argon. Argon lambang unsurnya Ar. Karena itu melambangkan kripton atau Kr, serangan melambangkan xenon atau Xe, ranjau melambangkan Rn atau radon. Jadi heboh negara Arab karena serangan ranjau bisa kita artikan helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gitu ya, gampang kan? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, sifat gas mulia itu stabil. Kenapa sifat gas mulia itu disebut dengan stabil? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, semua elektron valensinya sama dengan 8. Kecuali apa? Kecuali helium. Helium ini memiliki elektron valensi sama dengan 2. Oke. Yang kedua, energi ionisasinya sangat tinggi. Nah, karena energi ionisasinya yang sangat tinggi, maka unsur-unsur yang ada di golongan 8A ini sukar untuk melepas elektron, gitu ya. Jadi karena sukar melepas elektron, dia juga tidak bisa mengikat elektron. Hal ini dibuktikan dengan nilai afinitas elektronnya yang
rendah. Karena nilai afinitas elektronnya rendah, maka unsur-unsur yang berada di golongan 8A ini sukar untuk menangkap elektron. Gitu. Jadi, karena energi ionisasinya sangat tinggi, afinitas elektronnya rendah, unsur-unsur yang berada di golongan 8A ini sukar untuk menangkap maupun melepaskan elektron. Oke, selanjutnya, unsur-unsur yang berada di golongan 8A ini sangat tidak reaktif. Kenapa sangat tidak reaktif? Karena di alam dalam bentuk unsur monoatomik atau unsur dirinya sendiri atau unsur tunggal. Kalau helium dalam bentuk helium, neon dalam bentuk neon, argon dalam bentuk argon, kripton dalam bentuk kripton, xenon juga dalam bentuk xenon, serta radon juga dalam bentuk radon. Tidak berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Makanya dia disebut juga dengan unsur yang sangat tidak reaktif. Itu. Oke, selanjutnya, semakin ke bawah, titik didih dan titik lebur gas mulia semakin tinggi. Hal ini dikarenakan gaya van der Waals-nya yang semakin kuat. Semakin kuat gaya van der Waals, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya, kelimpahannya di alam seperti apa nih? Untuk gas mulia yang paling banyak di alam semesta itu adalah helium. Sedangkan untuk gas mulia yang paling banyak di atmosfer adalah argon. Jadi jangan kebalik ya. Yang paling banyak di alam semesta atau di jagat raya ini adalah helium, sedangkan yang paling banyak di atmosfer adalah argon. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah dibahas, tidak semua unsur-unsur yang berada di golongan 8A ini tidak bisa bersenyawa. Ada satu unsur di mana unsur tersebut bisa bersenyawa dengan unsur yang lainnya. Oke, di sini unsur yang tidak terlalu sukar untuk bersenyawa adalah xenon. Di sini dikemukakan oleh Niels Bartlett pada tahun 1962. Beliau berhasil mensintesis senyawa gas mulia XePtF6 atau disebut juga dengan xenon heksafluoroplatina, di mana reaksi ini melibatkan xenon dan juga oksigen. Kenapa dilibatkan oksigen di sini? Karena energi ionisasi molekul O2 atau oksigen sedikit lebih tinggi dari xenon, sehingga xenon dapat bereaksi. Jadi si xenon ini bisa bereaksi apabila dia bertemu dengan unsur atau senyawa yang memiliki energi ionisasi yang tinggi atau lebih tinggi dari dia. Nah, di sini ada beberapa senyawa-senyawa xenon yang sudah disintesis. Ada XePtF6, XeF6, XeF4, XeF2, XeOF2, XeOF4, KrF2, dan lain-lain. Oke, di sini ada kripton. Ternyata yang sudah berhasil disintesis atau dibuat senyawa barunya bukan hanya xenon, ada juga yang lain. Ada kripton dan juga radon. Jadi udah ada berapa unsur nih yang bisa disintesis dalam dalam unsur-unsur gas mulia? Ada 3, yaitu kripton, xenon, dan radon. Tetapi untuk saat ini helium, neon, dan argon belum berhasil disintesis senyawanya. Kenapa? Karena energi ionisasi helium, neon, dan argon sangat tinggi sehingga tidak bisa untuk bereaksi dengan unsur lain. Oke, selanjutnya adalah tentang kegunaan-kegunaan gas mulia. Yang pertama itu helium. Oke, helium itu sebenarnya tidak asing dalam kehidupan kita. Yang pertama, helium itu biasanya digunakan untuk pengisi balon udara yang ringan. Kalau misalkan kalian lihat anak kecil bawa-bawa balon mainan seperti itu, nah tahu nggak isinya apa? Ternyata isi dari balon tersebut adalah gas helium, sehingga balon tersebut bisa terbang gitu. Karena massa atau berat dari gas helium itu sangat ringan gitu. Oke, yang kedua adalah untuk isi tabung penyelam. Nah, ternyata tabung penyelam itu tidak hanya berisi oksigen, tapi berisi campuran gas helium dan juga gas oksigen. Kenapa bisa dicampur? Karena
Oksigen itu memiliki massa jenis yang cukup berat. Kalau misalkan tabungnya diisi dengan full oksigen, maka kemungkinan besar tabung yang akan dibawa oleh penyelam itu akan sangat berat, sehingga tabungnya diisi campuran 20% oksigen dan 80% helium. Selanjutnya, kegunaan helium adalah sebagai pendingin reaktor nuklir. Oke, unsur yang kedua adalah neon atau lambangnya Ne. Neon biasanya digunakan sebagai pengisi tabelem atau reklame dan juga TV tabung. Nah, jadi kalau misalkan di rumahnya yang masih punya TV tabung, nah, di dalamnya berisi neon. Atau reklame-reklame yang ada di jalanan, itu juga berisi neon, gitu. Oke, selanjutnya neon juga bisa digunakan sebagai pendingin reaktor nuklir, atau bisa juga digunakan sebagai lampu runway bandar udara, gitu. Oke, selanjutnya adalah unsur argon dengan lambang AR. Nah, argon ini biasanya digunakan sebagai pengisi tabelem dan bola lampu dengan kawat tungsten, serta digunakan sebagai pencipta lingkungan inert pada pengelasan dengan metode atmosfer inert. Untuk krypton biasanya digunakan sebagai pengisi lampu fluorescence, mercusuar, dan juga runway bandar udara. Yang selanjutnya, xenon atau Xe. Xenon ini biasanya digunakan sebagai pembuatan tabung elektron, pembiusan pada bedah, serta lampu blitz pada kamera. Jadi kalau misalkan yang punya kamera, itu ada blitznya, ternyata dalam blitz tersebut berisi xenon. Nah, yang terakhir, radon. Karena radon ini bersifat radioaktif, maka lebih sering radon digunakan sebagai terapi radiasi pada penderita kanker. Gitu. Jadi, karena sifat radon radioaktif, digunakan sebagai alat untuk melakukan radiasi atau terapi radiasi. Oke, selesai untuk materi gas mulia. Di sini Ibu akan memberikan beberapa soal latihan. Oke, ada 4 latihan soal. Yang pertama, mengapa golongan 8A disebut juga dengan golongan gas mulia? Nah, sudah dijelaskan kan sebelumnya sama Ibu? Diingat-ingat lagi, ayo. Yang kedua, bagaimana kelimpahan unsur-unsur golongan 8A di alam? Udah juga kan disampaikan tadi? Oke, yang ketiga, dalam golongan gas mulia ada satu unsur yang lebih mudah membentuk senyawa. Unsur apakah itu? Dan jelaskan kenapa unsur tersebut bisa melakukan persenyawaan atau dapat membentuk senyawa. Serta yang terakhir, mengapa radon disebut juga dengan unsur radioaktif. Oke, ingat ya, ada 4 soal untuk latihan kalian memahami materi tentang gas mulia ini. Jadi, coba kalian isi di buku masing-masing. Oke. Nah, sekian materi tentang gas mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.